Septian Tatiana Aisyah, Sela Debbie Nokfira, dan Gali Indrajati dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Pasundan. Dalam video kali ini, kami akan berbagi pengalaman kami dalam tur kami ke UPT Puspa Jelekong yang berlokasi di Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Mau tahu gimana keseruan kami? Yuk kita saksikan bersama-sama. Let's go! Nah, pada tur ke Puspa Jelekong ini, yang pertama kami kunjungi itu pengelolaan sampah organik dengan menggunakan maggot. Nah, kalian tuh harus tahu bahwa maggot itu sendiri dikatakan sebuah siklus hidup dari belatung yang bisa mengurai sampah organik. Siklusnya tuh kayak di gambar ini. Dengan memberikan edukasinya itu sirkular ekonominya nih, seperti ini. Jadi kita itu jangan fokus menjual maggotnya, kita menjual hasil dari maggot tersebut. Misalnya ayamnya, contohnya seperti itu. Jadi ini foto pertama ya Pak? Iya, kita lihat, nanti kita ada edit itu tempat bertelurnya atau menitipkan telur dari panen. Tapi di sana udah ada telurnya. Ini bak penetasan. Ini baby maggotnya nih, yang agak kecil-kecil ini. Ini baby maggot yang baru di usia kurang lebih 5 hari setelah menetas, yang agak kecil-kecil itu. Sama. Nah, ini yang di atasnya itu telurnya. Berarti dari sana dipindahin ke sini ya Ya, Pak? dari tadi kan hasil panen kita timbang dengan mendapatkan berapa gram, kita bagi yang beberapa bak. Karena kalau kita kebetulan untuk saat ini itu hasil dari telurnya di angka 80 sampai 120 gram per hari. Dari sini baru ke sini ya Pak? Ya, ini kan dibiarkan untuk mereka tidaknya. Kalau kita kasih pakan aja, setelah mereka seperti ini kita kasih pakan. Ntar kalau sudah usia, nah ini fresh maggot yang siap untuk ke pakan ternak. Ini kurang lebih proteinnya itu di angka 70 sampai 80%. Sistem Yang di sana? Ini untuk penguraian sampah organik biar lebih cepat. Ini itu bisa menghabiskan pakannya itu 2 kali berat badannya. Nah, pengembang biakan maggot di sini tuh menggunakan 2 metode. Yang pertama tuh sampah organiknya tuh dicacah dulu, jadi nggak memerlukan waktu yang lama untuk mengurai sampahnya. Mesin cacahnya tuh kayak gini tuh teman-teman. Terus yang kedua tuh sampah organiknya tuh nggak dicacah dulu, tapi jangan khawatir teman-teman. Sisa sampah organik yang nggak terurai di sini bisa dijadiin kompos kok, jadi nggak nyisain sampah lagi. Contohnya kayak di video ini nih. Oh ya teman-teman, kita juga dikasih kesempatan buat ngasih makan lele sama kalkun yang ada di sini pakai maggot loh. Penasaran? Yuk lihat. Pakai sarung tangan? Oh, pakai. Oh, ini. Oh, benar. Sebal pakai ya. Ini apa? Ini daun apa ini? Daun payah ya. Oh. Yeay. Enggak tahu nih. Jenisnya tapi jenisnya. Ini mah kalkun di sini ya Pak, masih lokal. Jangan kan betulnya tidak jadi banget sih Bedanya itu kalau si jantan ada janggut di dadanya itu. Nah ini kan ada yang semacam bulu hitam itu, nah itu menandakan itu jantan. Kalau yang betina itu kan agak beda postur tubuhnya sama. Lanjut lagi nih teman-teman ke pengelolaan selanjutnya, yaitu pengelolaan sampah plastik. Sampah-sampah plastik ini umumnya datang dari RW-RW sekitar Puspa Jelekong. Sebagian besar dilakukan pemilahan di sini. Namun untuk sumber daya manusianya sendiri itu tetap dari petugas-petugas RW tersebut.
Sebetulnya pihak Puspa sendiri lebih menyarankan untuk pemilahan tuh dilakukan di wilayah RW-RW tersebut. Namun beberapa RW di sini terkendala lahan untuk memilahnya, sehingga Puspa harus menyediakan lahan untuk memilahnya. Nah, masuk ke prosesnya sendiri tuh teman-teman, yang pertama tuh pemilahan. Sesudah dipilah tuh si sampahnya tuh difermentasi, dimasukin ke bak kayak gini. Lalu diangin-angin. Terus kalau udah diangin-angin tuh dimasukin ke mesin shredder yang besar. Setelah dimasukin tuh dimasukin lagi ke mesin yang lebih kecil. Nah, kalau yang udah dimasukin ke yang kecil tuh itu tuh bakal ngasilin biomasa. Biomasa sendiri tuh bisa dijadiin sebagai bahan campuran dari pembuatan briket. Tapi di Puspa sendiri tuh pengelolaannya sampai biomasa saja, nggak sampai pembuatan briket. Namun contoh briketnya tuh kayak gini nih teman-teman, ada contohnya gitu ya di sini. Dan itu nggak jauh beda seperti ini ya. Cuman kalau di industri itu bisa mengatakan ini kita itu biomasa. Kita mau kandang sapi sama ayam guys. Nah, selanjutnya kita mau ke pengelolaan kotoran sapi. Kenapa ada pengelolaan kotoran sapi ya? Nah, kenapa? Karena di Kabupaten Bandung sendiri tuh masih banyak peternak-peternak sapi, sehingga Puspa memutuskan untuk memasukkan pengelolaan ini ke daftar edukasinya. Nah, untuk pengelolaan kotoran sapinya sendiri tuh ada 2 metode sih sebenarnya di Puspa ini. Yang pertama tuh ngopi kancing. Apa tuh ya ngopi kancing? Yaitu ngolah kotoran sapi dengan cacing dan kascing. Boleh. Ini media castingnya itu seperti ini. Ini yang biasanya agak datar gini, ini udah terurai sama si cacing-cacing tersebut. Kalau awalnya berarti ini kayak gini. Awalnya itu kita penaburannya hampir sama seperti ini. Ini di sini ada telur cacing. Ini kalau ini cacing dunia. Ibu aja Pak. Oh iya. Ini kadang ini baru penetasan atau disebut dengan baby cacing. Kalau cacing dewasanya itu seperti ini. Sudah masuk cacing dewasa. Ini tuh dibuat Bagus kamu. jadi apa Pak? Kami itu di sini paling dijual. Cuman ya itu. Nah, kotoran sapinya tuh digunain sebagai campuran media untuk cacing. Dan ringkasnya tuh makanan bekas cacingnya tuh bisa dijadiin sebagai kompos. Terus cacingnya sendiri tuh dijadiin sebagai salah satu komposisi dari produk-produk kosmetik. Untuk metode keduanya sendiri, kotoran sapinya digunain sebagai biogas. Tapi sayangnya di pengelolaan ini kita nggak terlalu bahas soalnya udah sore juga. Di sini juga ada bank sampah loh teman-teman. Bank sampahnya tuh sistemnya tuh hampir mirip-mirip lah dengan bank sampah yang lain. Dan untuk penarikan dana nasabahnya sendiri tuh bisa dilakuin per 3 bulan sekali atau per tahun. Penampakan bank sampahnya tuh kayak gini nih teman-teman. Jadi yang dilakukan itu khusus yang dari pengolahan Teman-teman, bank sampah menjadi penutup dari tur kami kali ini. Sebetulnya masih ada satu lagi yang harus kami kunjungi, yaitu Pusat Daur Ulang atau PDU. Tapi karena waktu yang tidak memadai dan PDU-nya sudah tutup, kami tidak bisa mengunjungi. Semoga lain kali kami bisa mengunjungi ya. Kami juga ingin berterima kasih kepada pihak pengelola Pusat Edukasi Jelpong telah memperbolehkan kami dan mendampingi kami tur dan belajar di sini. Semoga kedepannya Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah Jelpong bisa lebih banyak mengedukasi lagi sehingga bisa memperbaiki permasalahan sampah yang ada di masyarakat.
Gimana? Seru banget kan? Ternyata dari tur kita ke UPT Puspa Jelkom banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Di antaranya adalah kita jadi tahu bagaimana cara mengolah sampah organik jadi pakan maggot, cara mengolah sampah plastik jadi biomasa, cara mengolah kotoran sapi jadi biogas, dan yang terakhir cara mengolah cacing yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan kosmetik. Melihat dari banyaknya manfaat pengolahan sampah, yuk kita juga mulai mengolah sampah di rumah kita sebagai upaya pengurangan sampah di negeri ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Bye-bye. Iya. Tidak akan. Kamu bilang wasiat cuman segitu coba. Bagaimana perasaan Anda? Lumayan. Kenapa? Kenapa? Kita lagi di pusat edukasi pengolahan sampah Jelkom. PDU tuh pusat daur ulang. Ya. Pusat daur ulang. Kemana kita? Kita pulang. Kita mau pulang. Dadah.